Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan dari menulis teks artikel, but this one is more specific. It's all about menulis teks artikel ilmiah ya. Kita akan belajar mengenai menulis teks artikel ilmiah. Nah, untuk menyelenggarakan ingatan, coba lagi jelaskan apa sih yang dimaksud dengan artikel ilmiah ya. Jadi artikel yang berisi data, fakta dari hasil penelitian, observasi kita atau studi literatur. Jadi artikel ilmiah itu ini ya berasal dari kenyataan ya, tidak dimanipulasi data-datanya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah macam teks artikel ilmiah, isi dari komponen artikel ilmiah, dan menulis kerangka teks artikel ilmiah. Macam teks artikel ilmiah, ada teks artikel ilmiah dari hasil penelitian, dan teks artikel ilmiah dari hasil pemikiran atau gagasan. Teks artikel ilmiah hasil penelitian jadi sumber data pembahasan atau hasil penelitian dilakukan sendiri secara aktual ya. Sumber data pembahasan hasil penelitian yang kita lakukan secara aktual. Kemudian hasil penelitian itu kita buat artikel ya yang misalnya dari skripsi kalian buat artikel. Artikel tentu namanya artikel tidak terlalu panjang ya karena harus pendek, lugas dan singkat tapi padat informasi. Ya contohnya teks artikel ilmiah hasil penelitian itu artikel-artikel pada jurnal ilmiah. Nah, kemudian ada teks artikel ilmiah hasil pemikiran atau gagasan. Sumber data pembahasan gagasannya pribadi itu didukung dengan hasil kajian pustaka hasil penelitian terdahulu. Jadi, kita punya pendapat, kita punya opini, kita punya gagasan pribadi, kita mengutip kajian-kajian pustaka terdahulu, ya, referensi penelitian terdahulu, untuk membackup gagasan atau opini kita. Kalau gagasan opini kita itu benar. Contohnya artikel pada proceeding seminar, ya, artikel PKGMP. Isi dari komponen teks artikel ilmiah. Biasanya ini tentu harus ada judulnya ya. Judulnya menggambarkan isi atau pembahasan artikel ilmiahnya, dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas. Jadi judul artikel itu tidak boleh terlalu panjang, maksimal 15 kata ya. Tapi juga jangan terlalu pendek, ya, 5 sampai 15 kata. Ya, tidak menggunakan kata atau prasa kerja, tetapi kata atau prasa berenda. Jadi kita tidak bisa membuat kayak melihat. Nah, itu kan kata prasa kerja atau meneliti lebih lanjut itu prasa kerja. Mengandung kata kunci untuk memudahkan pengindeksan dan pencarian. Ya, misalnya pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Ya. Itu memudah kata kuncinya karena penelitian kita misalnya berhubungan dengan kinerja karyawan dan kepuasan kerja karyawan, maka judulnya pun harus ada keyword yang memudahkan mencerminkan isi penelitian kita sehingga memudahkan peindeksan dalam pencarian. Oke, nama penulis, nama yang ditulis adalah nama lengkap tanpa gelar. Jika penulis satu orang, nama tersebut diulutkan oleh penulis terpenting dan diberi tanda sebagai penulis pertama, kedua, dan sebagainya. Alamat korespondensi yang ditulis adalah alamat institusi, biasanya perguruan tinggi, sekolah, institusi, kedinasan, atau lembaga penelitian. Alamat korespondensi dilengkapi dengan alamat surel atau email, ya. Kemudian abstrak ya, di dalam abstrak dijelaskan secara singkat mengenai latar belakang masalah yang diteliti, dibahas, serta alternatif yang ditawarkan. Metode penelitian digunakan hasil temuan yang diikuti pembahasan, serta ada hasil penelitian. Nah, semuanya itu dirumuskan secara singkat dan jelas dan padat dalam abstrak. Jadi abstrak itu adalah latar belakang yang diteliti secara singkat, metode penelitian digunakan, hasil temuan penelitiannya, serta hasil penelitiannya. Jumlah dalam abstrak biasanya maksimal 150 sampai 200 kata. Format penulisan biasa berbeda dengan teks utama, yaitu menjorok ke dalam menggunakan paragraf blok dan spasi satu poin. Biasa ditulis dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Kata kunci satu artikel biasanya memiliki 3 sampai 5 kata kunci. Kata kunci muncul secara eksplisit tersurat dalam judul, tetapi muncul secara implisit dalam pembahasan. Jadi, dalam judul eksplisit, tapi dalam pembahasan harus implisit. Ya, kata kunci berperan dalam pengindeksan, pendokumentasian, dan pencarian. Nah, bagaimana pendahuluannya? Di pendahuluan kita menjelaskan latar belakang, kenapa kita harus melakukan penelitian ini, kenapa kita meneliti ini, kenapa kita mengkaji permasalahan ini.
Nah, masalah yang harus diangkat dapat berfungsi dari masalah nyata, hasil pengamatan, teori hasil penelitian terdahulu. Alasan mengapa masalah tersebut, dan di dalam pendahuluan juga dijelaskan kenapa penelitian tersebut harus dilakukan, diteliti, atau dikaji. Alasan tersebut diperkuat dan landasan teoritis berupa teori dari pakar referensi utama dari hasil penelitian terdahulu, menyerubutkan rumusan masalah atau tujuan penelitian pengkajian. Oke, ini gambaran umum fakta di lapangan ya. Gambaran khusus fakta. Jadi ini pola pendahuluan ya. Gambaran umum fakta di lapangan seperti apa? Gambaran khusus masalah yang akan kita teliti apa? Gambaran idealnya harusnya kita di sini loh sudah sampai sini, tapi ternyata ada masalah yang membuat kita tidak sampai ke tahap paling tinggi. Kemudian jabarkan masalahnya. Apa sih yang membuat kita terhalang mencapai situasi ideal? Kemudian lakukan rumusan masalah, dua tiga sub masalah, dan kemudian rumuskan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian harus menjawab rumusan masalah. Oke, kemudian ini metode penelitian ya. Memanfaatkan desain atau rancangan penelitian digunakan, menguraikan tahapan prosedur pelaksanaan penelitian, memberikan penjelasan terperinci tentang populasi, sampel dan sumber data, menyebutkan teknik atau instrumen yang digunakan untuk mengambil data dan jelaskan teknik analisis data. Jadi kita paparkan desain rancangan penelitian desain menggunakan jadi apakah kualitatif ya studi kualitatif atau kuantitatif. Kalau kuantitatif itu biasanya ada tes sampel populasi dan lain-lain. Kalau kualitatif itu lebih ke studi data per data ya. Dan hasil wawancara yang mendalam. Kalau kuantitatif itu biasanya survei dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tidak ada hasil wawancara mendalam ya disebarkan ke banyak orang. Kemudian menggunakan tahapan prosedur pelaksanaan penelitian. Jadi mulai dari kalian jabarkan, mulai dari mulai dari menemukan perumusan masalah, kemudian alat data yang digunakan, ya, bagaimana metode penelitian kalian, apakah survei, apa wawancara, apa observasi, masuk kuantitatif atau kualitatif. Kemudian berikan penjelasan terperinci tentang populasi, sampel, dan sumber data. Jadi populasi yang diteliti siapa? Sampel ya berarti itu bagian dari populasi yang kita gunakan untuk penelitian ya. Sampelnya siapa dan kenapa sih kita memilih mereka jadi sampel? Apakah relevan mereka sebagai sampel? Dan sumber datanya dari mana? Ya, sumber data kan ada dua ya, data yang hasil penelitian kalian, data dari hasil studi literatur. Kemudian menyebutkan teknik atau instrumen yang digunakan untuk mengambil data. Apakah menggunakan alat statistik apa kalau kuantitatif? Kalau kualitatif misalnya menggunakan metode apa ya? Menjelaskan juga teknik analisis data kalian. Oke, hasil hanya ada teks artikel di ilmiah penelitian. Hasil merupakan inti dari penulisan artikel ya, dari pemaparan hasil penelitian kalian ya. Intinya adalah memaparkan hasil penelitian kalian. Di dalam hasil digambarkan data, informasi yang terkumpul serta analisis yang sudah kalian lakukan dan tentu penafsirannya. Pemaparan data dapat dilakukan dalam wujud tabel, bagan, dan grafik dari hasil pengolahan data. Oke, ini mungkin tidak terlihat, tapi ini pasti kesimpulan ya. Jadi dari hasil kesimpulan kalian, kalian bisa menyimpulkan apa dari hasil penelitian kalian. Terus kemudian kalian bisa memberikan saran untuk penelitian berikutnya, atau saran untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dari hasil penelitian kalian ya. Jadi dari hasil penelitian kalian, kalian bisa menyimpulkan solusi A, B, C untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi di objek penelitian. Oke, ini perlu diingat ya, poin-poin diuraikan dalam pembahasan harus sama berhubungan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri dari penyebab mahasiswa kurang disiplin, misalnya bentuk ketidakdisiplinan mahasiswa, solusi untuk mengatasi kedisiplinan tersebut. Pembahasan juga harus menguraikan ketiga rumusan tersebut masing-masing sebagai subbahasan. Simpulan disusun berdasarkan tujuan penelitian atau pengkajian, ya. Dibuat berdasarkan hasil penelitian tadi seperti saya bilang ya. Penerapannya harus bersifat aplikatif untuk guru, peneliti, pendidikan dan penelitian selanjutnya. Daftar pustaka, penulisan daftar pustaka kaidah pengutipan mencakup keterangan pada tabel, grafik, gambar yang kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, kemudian menulis kerangka teks artikel ilmiah. Contoh menulis kerangka teks artikel ilmiah harus dimulai dengan menemukan masalah ya. Masalah yang tadi saya bilang kesenjangan antara
situasi ideal dengan kenyataan ya. Kenapa sih masalah apa sih ada yang membuat kita membuat objek penelitian yang kita teliti itu gagal mendapati situasi yang ideal sehingga mereka stuck di realita yang berbeda yang harusnya bisa lebih baik, lebih tinggi. Jadi ini sumber datanya itu fakta di lapangan, masyarakat, dan hasil penelitian pekerjaan terlebih dahulu. Contoh kerangka ilmiah ya berupa gagasan. Tunggu sebentar ini error LMS-nya. Ini contoh artikel ilmiah ya. Ya, masalahnya pada tahun 2020, studi mengenai ekonomi koperasi Indonesia mengalami penurunan minat. Berdasarkan data oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, jumlah pendaftar pada sebelum studi koperasi di Universitas Indonesia tahun 2020 ada 1678 orang yang mengalami penurunan 3% dari jumlah pendaftaran pada tahun 2019. Penurunan minat tersebut dipengaruhi oleh persepsi masyarakat menganggap bahwa koperasi merupakan lembaga keuangan tradisional yang tidak relevan dengan kehidupan modern saat ini. Padahal persepsi tersebut tidak benar karena sistem koperasi didasarkan asas kekurangan prinsip menyejahterakan anggotanya sehingga sangat efektif untuk mengurangi dampak kapitalisme pada masyarakat kecil, teori UU. Oleh karena itu, minat anak muda Indonesia terhadap studi ekonomi koperasi harusnya ditingkatkan. Salah satunya adalah strategi pengubahan persepsi. Contoh kerangka artikel ilmiah gagasannya, rumusan masalah yang dibahas apa yang menyebabkan masyarakat memiliki bahwa persepsi studi ekonomi koperasi tidak relevan dengan kehidupan modern. Apakah dampak yang akan timbul jika minat masyarakat mengalami studi ekonomi koperasi semakin menurun? Bagaimana strategi untuk mengubah persepsi masyarakat dan meningkatkan minat terhadap studi ekonomi koperasi? Contoh kerangka artikel ilmiah alasan ya. Di sini gagasan tujuan dari dipaparkan dalam pembahasan, menyebut penyebab munculnya persepsi masyarakat, menjelaskan dampak yang akan timbul jika minat masyarakat mendalami studi ekonomi koperasi menurun, menjelaskan strategi untuk mengubah persepsi masyarakat dan meningkatkan minat terhadap ekonomi koperasi. Jadi tujuan itu menjawab rumusan-rumusan penelitian, ya, permasalahan-permasalahan penelitian. Agak lama ya. Oke, baik. Ini sepertinya ada gangguan di LMS-nya. Nanti kalian bisa lanjut baca sendiri ya mengenai penulisan artikel ilmiah. Ini mungkin masih jauh menulis artikel ilmiah. Kalian mungkin belum ada bayangan karena baru semester 1 ya kalau tidak salah. Tapi ini tolong nanti LMS-nya ketika kalian mau skripsi, kalian melakukan penelitian dibuka lagi. Ya, baca lagi mengenai artikel ilmiah.
Itu bisa jadi modal dasar kalian pada saat melakukan penelitian dan menulis skripsi. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.